Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Teriring doa, semoga rezeki kita lancar dan tetap bahagia. Ternyata orang Indonesia kaya dengan istilah-istilah dalam bahasa. Seperti istilah kambing hitam. Siapa yang tidak kenal dengan kambing hitam? Sepertinya kebanyakan orang Indonesia mengetahui apa makna dari kambing hitam tersebut. Saudaraku, kambing hitam adalah makhluk yang populer, teman dari istilah buaya darat. Konotasi kambing hitam memang dengan syarat yang negatif. Pesakitan, tumbal, alias pihak yang selalu disalahkan. Tapi konotasinya akan berubah menjadi positif apabila si kambing hitam diolah menjadi gulai kambing atau sate kambing. Fenomena kambing hitam atau mengkambing hitamkan orang lain sudah menjamur di masyarakat sejak dahulu. Bahkan sejak negeri ini belum merdeka atau mungkin lebih lama lagi. Siapa yang tahu? Secara istilah, kambing hitam bermakna orang atau suatu faktor eksternal yang sebenarnya tidak bersalah, tetapi dituduh bersalah atau dijadikan tumpuhan kesalahan. Namun masyarakat Indonesia tidak perlu berkecil hati. Fenomena ini terjadi juga pada masyarakat di seluruh dunia, baik di negara yang sudah maju, yang sedang berkembang, dan negara miskin. Tentu saja embel-embel Indonesia sudah merdeka, namun pemikiran masyarakat masih terjajah. Tidak akan mempan menjelaskan fenomena perkambing hitaman ini. Saudaraku, pada dasarnya jika dijelaskan dari kacamata psikologis, fenomena kambing hitam ini bisa menjadi semacam cara untuk melarikan diri. Contohnya, seseorang yang gagal biasanya akan merasakan kekecewaan. Perasaan ini merupakan suatu perasaan yang tidak menyenangkan, sehingga orang-orang yang mengalaminya ingin cepat-cepat dan segera mengembalikan perasaan yang seperti sedia kala. Nah, cara yang paling mudah terbisik di benak atau di hati kita adalah dengan menimpakan kesalahan kepada orang lain atau suatu faktor eksternal yang bisa disebut dengan kambing hitam. Mengutip sebuah literatur psikologi sosial yang ditulis oleh Michener dan Delamater pada tahun 1999, fenomena ini disebut sebagai penilaian yang salah tentang diri sendiri. Artinya, bila suatu keberhasilan dapat diraih, maka kita tidak segan-segan mengatakan bahwa hal itu karena usaha sendiri
yang tidak kenal lelah. Hal yang menarik adalah bila kegagalan didapat menghadang kita juga, maka dengan lantang pula kita akan menyalahkan orang lain atau suatu faktor eksternal tadi. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari banyak dari kita yang menyadari ada yang salah dengan keadaan atau perilaku ataupun tatanan kebiasaan dalam masyarakat. Namun, tidak satu pun yang menyadari atau menerimanya jika disalahkan atas kejadian negatif yang menimpanya. Contohnya, banyak orang-orang di mana saja berada yang mengeluhkan susahnya mendapatkan sesuatu atau mendapatkan ilmu yang mendalam karena terbatasnya fasilitas. Mungkin hal itu bisa dikatakan masuk akal, namun tidak satu pun yang mau terima jika dikatakan itu terjadi bukan karena masalah fasilitas, tetapi lebih pada pribadi kitanya yang malas. Contoh yang lainnya, banyak orang tua ketika menumpahkan unek-unek atau curhat kepada temannya atau sanak keluarganya sambil mengatakan betapa nakal dan susah diaturnya anak mereka. Tetapi ingat, orang tua mana yang mau terima jika dikatakan bahwa itu adalah salah mereka dalam mendidik anaknya? Lagi-lagi seekor kambing hitam yang paling mudah dijadikan tumbalnya. Saudaraku, parahnya lagi, tak ayal bahkan Tuhan pun kadangkala dijadikan kambing hitam oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Alasan pelarian yang seperti ini biasanya dipakai oleh kita sebagai manusia yang setelah menemui kegagalan tidak mau berubah lagi. Alih-alih mendengar nasihat dari orang lain, tinggal salahkan saja Tuhan. Selesai masalahnya. Kasus seperti ini mirip dengan manusia-manusia yang menolak untuk berobat ke dokter dengan istilah dalih penggunaan obat-obatan yang mengandung zat kimia. Lalu setelah terjangkit penyakit malah menyalahkan Tuhan yang tidak menjawab doa-doa kita agar selalu diberi kesehatan. Nah, siapa yang menjadi kambing hitam dalam hal itu? Sebagai refleksi lain, kita bisa melihat sebuah kasus yang terjadi belum lama ini, bahkan sering sekali, tentang beberapa anak sekolah dasar yang merundung kawannya yang sesama temannya, sampai korban meninggal dunia. Kita semua tahu dan sadar bahwa yang namanya anak kecil atau tingkatan sekolah dasar itu cara berpikirnya belum sempurna, belum mantap, belum dewasa, dan tidak mungkin memiliki keinginan untuk menghilangkan nyawa seseorang secara serius. Mereka hanya anak-anak yang merundung anak lainnya atau temannya, karena bagi mereka mungkin hal sedemikian dipandang keren, wow, ataupun mungkin agar terlihat sebagai jagoan neon yang hebat. Dalam konteks kasus di atas tersebut, pribadi saya
mengatakan bukan berarti membenarkan tindakan perundungan, tapi jangan lupa bahwa mereka menjadi sedemikian brutalnya tentu bukan bim salah bim. Ada faktor lain yang pasti mempengaruhi mereka akibat lingkungan sekitar yang dicontohnya. Tayangan-tayangan media massa yang beraroma kekerasan di TV ataupun media online secara masif, aksi main hakim sendiri yang dipertontonkan dengan telanjang dalam realitas sosial kemasyarakatan karena banyak yang tidak percaya dengan hukum. Itu adalah faktor-faktor pendorong yang bisa diduga kuat menjadi penyebabnya. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Apakah Tuhan lagi? Atau si kambing hitam? Dasar si kambing hitam. Elu lagi yang datang. Mari kita didik bersama-sama. Kita belajar secara bijak agar tidak selalu mengkambing hitamkan atau sisi eksternal lainnya. Mari bermawas diri, mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.